Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, RA Selvi Septia Dewi. Nah, tugas 1, 2, 3 sudah selesai saya lakukan. Sekarang saya mau melanjutkan di tugas yang keempat. Tugas yang keempat itu adalah kita membuat soal online dengan Google Form. Nah, jadi kita menyisipkan soal online yang sudah kita buat di Google Form ke dalam sites kita. Nanti kita buat halaman baru, lalu kita akan menjadikannya di dalam sites kita. Oke, kita ikutin ya langkah-langkah berikutnya. Yang pertama adalah kita klik dari sites kita. Nah, kemudian kalau sudah kita pilih, kebetulan saya belum ada halaman baru, kita buat dulu halaman barunya. Kita klik tambah. Kita buat di sini halaman barunya adalah soal online. Oke, selesai. Jadi dari soal online inilah untuk menambahkan soal dari Google Form yang telah kita buat nanti. Oke, langkah pertama yaitu kita klik dulu dari Google Drive. Kemudian kita pilih, klik tambah. Kita pilih lainnya. Nah, kita pilih yang Google Formulir yang ungu ini ya. Kita klik. Oke. Pilih formulir kosong. Nah, di sini kita akan membuat soal online dulu. Kita buat judulnya adalah Sistem Reproduksi Manusia. Deskripsinya kita buat aja Nah, yang pertama kali kita buat adalah kita buat dulu section dulu untuk memisahkan antara judul untuk identitas, untuk memisahkan antara identitas dengan soalnya. Kita pilih tambahkan bagian. Di sini kita buat pertanyaan pertama adalah nama. Nama lengkap. Kita buat wajib diisi. Setelah nama kita tambahkan lagi adalah kelas. Kita mau pilih yang drop down. Kita tinggal buat optionnya itu misalkan kelas 91 dan kelas 92. Kebetulan cuma 2 kelas ya di tempat saya. Ini juga wajib diisi. Setelah itu tambah lagi nomor absen. Jawaban singkat aja kita pilih ya. Jadi sudah ada nama, kelas, dan nomor absen. Wajib diisi. Nah, kalau bagian pertama untuk identitasnya sudah selesai, kita masuk ke bagian kedua yang isinya itu adalah soal. Oke, pilihlah, deskripsinya kita buat ya. Pilihlah Oh ya, kalau kita mau menambahkan token di soal online kita juga bisa membuatnya ya. Kita ketik tambah, ini kita buat token. Nah, jadi ini token gunanya supaya tidak semua orang bebas bisa masuk ya, masuk mengerjakan soalnya. Jadi cukup hanya orang-orang tertentu yang sudah memiliki token yang bisa mengerjakan soalnya. Untuk token kita pilih yang jawabannya jawaban singkat, tapi kita klik dari titik 3 ini, kita pilih untuk validasi responnya. Jadi validasi respon ini gunanya untuk memang harus jawaban inilah yang harus dijawab, kalau tidak dia tidak akan tidak akan bisa terbuka gitu. Jadi kita buat angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Angkanya harus sama dengan kita buat. Jadi hanya orang yang bisa menjawab 1, 2, 3, 4, 5 tokennya itu, selain itu tidak akan bisa.
Jadi angka harus sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 baru bisa terbuka untuk mengerjakan soalnya. Nah, lanjut ke bagian kedua. Setelah kita buat tadi soal untuk bagian soal pilihan bergandanya, kita tanda tambah, kita kerjakan soalnya nomor 1 sampai nomor 10. Soal boleh kita buat nomor, boleh kita acak. Kalau kita mau acak tidak usah diberi nomor ya. Saya rencana mau acak, jadi saya tidak memberikan nomor. Saya cukup membuat pertanyaan dan opsinya ada 4 seperti itu. Nah, trik supaya mengerjakan soal itu gampang, kita bisa mencarinya di Google Chrome ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa tinggal mengcopy paste ke Google Formulir kita. Kita coba contohkan ya. Kita ketik aja soal reproduksi. Ini ada beberapa contoh soal yang bisa kita pilih ya. Kita misalkan pilih ini. Kita bisa tinggal memilih atau mengcopy paste dari soal yang ada, kemudian kita tempelkan di Google Form kita. Jadi kita tidak perlu lagi capek mengetik, cukup copy paste, sekejap siap soalnya. Contoh ya. Ini saya kopikan. Ctrl C, tempelkan di sini, Ctrl V. Oke, nah untuk opsinya juga kita tinggal copy, langsung saja ini semua sampai saya rencananya mau sampai D aja. Ctrl C, tempelkan, Ctrl V. Oke, karena saya mau pilihan acak, jadi saya hilangkan ABC-nya. Saya cukup menggunakan langsung opsi jawabannya. Oke, ini nomor 1 sudah selesai pilihannya, boleh diklik jawab diisi supaya nanti kalau tidak diisi pasti dia tidak akan bisa lanjut ke soal berikutnya. Itu nomor 1. Begitu juga buat nomor 2, kita klik tambahkan pertanyaan, kita copy lagi soalnya dari sini. Ini kita copy ya. Ini pastekan lagi. Itu seterusnya sampai 10 soal. Jadi sangat cepat ya Bapak Ibu, cepat dan mudah. Shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go. Bagaimana kalau kita mau menambahkan soal yang ada gambarnya? Caranya gampang ya, kita tinggal klik tambah. Kemudian kita mau pilih misalkan soalnya yang ada gambarnya tuh yang ini. Nah, ini mau kita copy. Caranya kita tinggal tekan saja, pilih di komputer kita adalah snip tool, SNIP TULL di sini ya, di search.
Kalau sudah muncul tampilan kecil kotak snipping tool seperti ini, kita klik aja new. Nah, kita blok yang ini. Kita potong sampai sini. Nah, ini dia jadi, kita simpan. Save, simpan di mana di komputer kita. Nanti ini akan kita masukkan ke dalam Google Form kita. Saya coba simpannya di Google Drive. Saya coba simpan di dokumen dari laptop saya. Aquarium ya. Save. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke Google Form. Nah, kita tambahkan membuat soalnya. Saya mau buat tadi soalnya kan tadi untuk soal dari gambar di atas nih, kita ambil gambarnya. Jadi kita masukkan dulu gambarnya dari Google Form. Kita klik yang ini, gambar kayak icon gambar. Kemudian gambarnya kita cari, klik cari, unggah. Kita klik cari. Kemudian kita pilih tadi filenya, saya letakkan di dokumen. Ini di dokumen. Kemudian tadi namanya adalah apa ya? Aquarium. Kemudian kita open. Nah, jadi gambar yang kita kopikan tadi dari Google Chrome akan muncul di Google Form kita. Baru kita mau buat pertanyaannya di sini. Pertanyaannya kita copy lagi dari gambar di atas, nih ya. Ctrl C, pastekan lagi di sini. Karena dari gambarnya di bawah, kita buat aja ganti di bawah. Oke, kemudian pilihannya kita copy lagi. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason. Cari lagi soal gambar yang lain yang ada gambarnya. Nah, ini ya. Klik lagi snipping toolnya buat new. Kemudian kita blok gambarnya. Kemudian kita simpan di dokumen. Kita buat namanya Oogenesis. Save. Kita masuk, tutup. Kemudian kita masuk ke formulir. Untuk nomor berikutnya kita klik tambah. Kita insert dulu gambarnya. Unggah lagi dari sini. Kita klik cari, ambil lagi dari dokumen. Tadi namanya Oogenesis. Open. Copy. Tempelkan di sini. Lalu yang pertanyaan di bawahnya juga kita copy. Nah, tempelkannya di sininya. Klik yang titik 3, tambahkan teks di bawahnya. Oke, baru kita copy lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah selesai 10 soal
yang kita buat. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat soal ini menjadi kuis. Jadi kalau kita belum mengubahnya menjadi kuis, ini tidak akan bisa kita dapatkan cara membuat kunci jawabannya. Jadi kita setting dulu, klik titik setelan yang kayak gambar roda ini, kemudian kita pilih lagi yang kuis. Nah, jadikan ini sebagai kuis. Kalau kita tidak klik ini, nanti soal online-nya tidak akan bisa tidak menjadi kuis lah gitu. Kemudian di bagian umum kita bisa mengatur supaya cukup dijawab oleh satu kali penanya. Kita klik batasi tanggapan. Kemudian ini kita bisa buat konfirmasi, pesan konfirmasi, misalkan terima kasih telah mengerjakan soal ini. Kalau kita tadi mau membuat soalnya itu acak, jangan lupa kita klik checklist acak urutan pertanyaannya, kemudian disimpan, sehingga nanti pertanyaannya akan teracak tidak urut seperti ini. Oke, cara membuat kunci jawabannya adalah, misalkan nomor 1. Nah, kalau kita sudah klik kuis, jadi akan muncul tampilan di bawah ini untuk menentukan kunci jawaban. Nomor 1, pembentukan sperma, itu jawabannya adalah D. Jadi kita pilih kunci jawaban, kita tentukan jawabannya D. Nah, ini dia. Klik selesai. Jadi sudah terjawab ya. Kalau sudah ada centang hijaunya, ini berarti kunci jawaban yang benar. Begitu seterusnya untuk nomor yang lain. Oke, kita tandai semua kunci jawaban. Oke, jika kunci jawaban sudah kita buat, jangan lupa kita berikan skornya ya Bapak Ibu. Cara memberikan skornya adalah kita klik pada kunci jawaban. Nah, di sini ada pilihan skor poin. Kita buat di setiap nomor itu ada poinnya. Jadi kalau dia benar, nanti dia akan mendapatkan kunci jawaban, akan mendapatkan skor. Oke, sudah selesai soal kita, sudah ada 10 pertanyaan, sudah ada kunci jawabannya dan skornya. Kemudian kita bisa mempercantik tampilannya ini dengan mengklik tema. Kita pilih temanya yang mana, mau kita tambahkan header boleh, mau kita ganti warna temanya juga boleh, terserah Bapak Ibu sebebas-bebasnya ya. Yang mana yang mau dipilih, mau pakai header, saya mau pilih headernya yang mana, bisa kita tentukan dari sini, atau kita mau ambil lagi gambarnya dari file yang sudah ada ya, kemudian atau dari foto. Oke, jadi kalau sudah cantik tampilannya, kemudian kita pilih kirim. Nah, kita pilih yang gambar ini. Link ini bisa kita sematkan di Google Sheet kita. Kita perpendek biar gampang kopinya, kemudian kita klik salin. Oke, kemudian kita kembali ke Google Sheet kita. Nah, ini di bagian soal online kita tinggal sisipkan. Tadi bisa kita klik sematkan, dari sematkan ini, kemudian kita tempelkan tempelan yang tadi sudah kita copy, kemudian kita klik sisipkan. Nah, ini dia. Sisipkan. Nanti tampilannya akan tampil di sini. Ini cara yang pertama untuk menyisipkan dari Google Form kita. Atau kalau mau lebih gampangnya juga kita bisa dengan cara mengcopy. Nah, yang kemudian ini bisa juga langsung dari sini. Klik sisipkan, kemudian kita tambahkan langsung formulir. Nah, kita pilih tadi judul kita formulir apa. Nah, kita tinggal pilih tadi formulir yang kita buat. Nah, kemudian kita insert. Jadi sama aja Bapak Ibu, bisa kita sematkan atau bisa kita pilih dari langsung memasukkan dari Google Form-nya langsung. Lagi kita lebarkan ke samping. Nah, jadi sudah selesai dan sudah masuk
soal Google Form kita. Biasanya kalau seandainya kita mau kasih info, kita bisa tambahkan dulu sisipkan teks. Misalkan kita mau buat teks dulu untuk pemberitahuannya ya. Seperti ini, kita bisa tambahkan petunjuk pengerjaannya di sini, misalkan silahkan kalian kerjakan soal berikut ini dengan token. Kita kasih tahu juga ya tokennya ya, 1 2 3 4 5. Seperti ini contoh dari membuat soal online dan menyisipkannya di Google Sheet kita. Kalau nanti siswa kita sudah menjawab, nanti akan tampil respon dari siswa yang sudah menjawab tersebut. Nah, kita juga bisa menampilkan tanggapan atau hasil dari nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut dengan menampilkannya di site. Jadi otomatis kalau kita sudah mengklik soalnya, kemudian jawabannya dan nilainya juga akan tampil di bawahnya. Kita bisa menampilkan itu dalam site kita. Caranya dengan klik membuat spreadsheet. Ya, kita buat spreadsheet baru, kita buat. Nah, ini nanti akan kita masukkan ke dalam site kita. Caranya kita klik file, kemudian kita publikasikan di web. Kita pilih yang sematkan karena kita nanti mau menyematkan di situs site kita. Kita publikasikan. Oke. Nah, yang ini kita copy, Ctrl C. Nah, ini akan kita pastekan di site kita. Kita klik ya. Ini tadi tampilan dari soalnya. Nah, untuk menampilkan jawab hasil dari respondennya, kita pilih yang sisipkan, kemudian pilih yang sematkan. Nah, kita sematkan kode. Tempelkan yang tadi kita copy tadi kode HTML-nya, kemudian kita klik berikutnya. Pilih sisipkan. Nah, otomatis ini akan muncul di dalam site kita. Supaya tampilannya besar, bisa kita perbesar. Itu cara yang pertama. Bisa juga kalau seperti yang tadi, bisa juga ini kita tampilkan langsung. Jadi tadi dengan kode sematkan, kita tampilkan saja langsung dari sisipkan dan pilih yang di bawahnya ini ada yang namanya spreadsheet. Nah, ini kita tinggal klik spreadsheetnya, kemudian kita pilih tadi nama spreadsheetnya tadi yang respon dari respon dari sistem reproduksi, yaitu akan muncul otomatis yang khusus spreadsheet, kemudian kita insert. Dia kemudian akan tampil di bawah ini. Oke, jadi sangat praktis ya di site ini ya. Jadi bisa menampilkan soal dan juga bisa sekaligus menampilkan dari hasil responden yang sudah mengisi soal tersebut. Demikian tugas 4 saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.